Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat tani semua bersama saya ya, si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian. Khususnya ini saya berada di lahan baru dengan varietas kaliber. Dan sekarang info sahabat tani, lahan ini dari sini sampai sana itu ada 1062 batang. Jadi kemarin banyak yang bertanya untuk jarak tanam, mulsa yang saya pakai, usia bibit pindah tanam, saya udah tulis di deskripsi ya. Jadi silahkan cek sendiri deskripsi ya, biar teman-teman paham ya semuanya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Dan satu lagi, semoga yang sedang menanam cabai rawit usianya masih seumuran atau baru pindah tanam, semoga dalam kelancaran selalu ya, dimudahkan bibit cabai rawitnya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah sahabat tani, sekarang saya mau update lagi di lahan baru ini dengan varietas kaliber. Sekarang cabai rawit saya memasuki usia 20 hari setelah pindah tanam. Kita akan melihat dulu kondisinya sebentar ya, sebelum ke topik utama. Kondisinya seperti ini sahabat tani ya, alhamdulillah 20 hari setelah pindah tanam ini cabai rawit kaliber saya sehat-sehat ya, bisa dilihat sendiri ini. Kondisinya seperti ini. Ini tunas air mulai serempak menyusul batang utama ya. Namun nanti kita akan sisakan ya tunas air 2-3. Jadi ada 4 sama batang utama. Kemarin ada yang bertanya apakah ini akan potong pucuk? Tidak ya sahabat tani, saya tidak melakukan potong pucuk ya. Jadi kita lengkapi aja nutrisinya. Insya Allah untuk tunas air nanti bakal muncul dengan sendirinya ya. Nah seperti ini pertumbuhan cabai rawit kaliber di musim kemarau yang lumayan ekstrim kayak gini ya. Nah ini penyepraian terakhir 11 hari setelah pindah tanam. Sampai hari ini kita belum melakukan penyepraian kembali, tapi alhamdulillah ya kondisinya aman, tidak ada keriting daun ataupun sejenisnya. Ini masih ada sisa-sisa penyepraian di umur 11 hari setelah pindah tanam ya. Walaupun udah 9 hari tapi ini masih ada sisa dikarenakan tidak terguyur dengan air hujan ya. Nah kayak gini. Jadi ini itu sedikit mengambil metode dari Profesor Udin ya sahabat tani. Kocor pembenah tanah, pemupukan 5-15 hari setelah pindah tanam itu melakukan metode dari Profesor Udin. Nah Profesor Udin pernah bilang kalau pemupukannya itu 5 hari, 10 hari, dan 15 hari. Pemupukannya menggunakan asam amino dan pupuk fosfat ya. Jadi beliau itu bilang 20 hari setelah pindah tanam mulai masuk pupuk NPK. Jadi kita juga akan terapkan ya metode dari Profesor Udin. 20 hari setelah pindah tanam kita akan mulai masuk pupuk NPK ya, supaya lebih ngebooster lagi dari pertumbuhan cabai rawit kaliber saya ini. Nah seperti ini ya, alhamdulillah aman ya, bercak daun udah mulai minim ya. Karena kita tahu di musim kemarau untuk serangan bercak daun ataupun serangan jamur sangat minim ya. Jadi kita tidak terlalu dipusingkan untuk fungisida. Jadi untuk musim kemarau seperti saat ini mah kita bakal lebih kita lebih fokus di insek ya, pengendalian hama keriting daun ataupun sejenisnya. Jadi untuk fungisida mah lumayan agak kita awet-awet ya. Karena ini saya yakin ini akan menemui musim penghujan ya. Nah seperti ini. Kita akan lihat untuk lahan yang sebelahnya. Nah ini kita berada di lahan sebelahnya.
Alhamdulillah sahabat tani, kondisinya seperti ini ya, sehat-sehat juga. Nah, alhamdulillah perkembangannya lumayan bagus, walaupun memang tanaman kaliber saya ini atau cabai rawit kaliber saya ini agak kerdil sedikit. Tidak apa-apa ya, wajar kalau musim kemarau seperti ini. Memang untuk tinggi tidak terlalu tinggi ya, tapi tidak apa-apa. Saya lebih memfokuskan di kesehatannya dulu ya. Kita penuhi unsur airnya. Walaupun musim kemarau ekstrim, tapi kalau kebutuhan air kita penuhi, insya Allah bakal sehat-sehat ya. Nah, kayak gini. Nah, ini juga ya, tuh tunas air ini nampak ya, segar-segar walaupun kemarau ekstrim. Mungkin seperti itu aja sahabat tani untuk update, lihat kondisinya. Saya akan mulai menyiapkan pupuk NPK yang saya pergunakan ya. Ada 2 macam sekarang itu untuk pemupukannya. Nah, dan ini dia ya sahabat tani semua, pupuk yang saya pergunakan di umur 20 hari setelah pindah tanam. Jadi Mas Udin itu mulai masuk pupuk NPK di umur 20 hari setelah pindah tanam ya. Yang pertama Mas Udin itu 5 hari sampai 15 hari setelah pindah tanam masuk asam amino dan fosfat ya. Nah, kita juga melakukan hal yang sama ya sahabat tani, 5 sampai 15 HST kita masuk asam amino dan fosfat. Kemudian Mas Udin mulai masuk pupuk NPK di umur 20 hari setelah pindah tanam. Nah, ini yang saya pergunakan sahabat tani, pupuk NPK nya. Saya menggunakan pupuk NPK dari produknya DGW ya. Yang ini ada kandungan TE atau unsur mikro ya. Ini juga saya baru pertama nyoba pupuk NPK 1616 dari produknya DGW. Lumayan, ini ada kandungan unsur mikro ya sahabat tani. Bentuknya seperti ini ya, granulnya granul besar. Nah, ini untuk kandungan dari NPK DGW, terutama ini ya, yang jelas NP dan K nya 16%, dan ada kandungan magnesium, dan ini ada CaO ya atau kalsium oksida, lumayan 0,5%, dan ini ada kandungan unsur mikro ya, yaitu TE tadi ini. Nah, ini kandungannya ya, ada boron dan juga zinc. Kita tahu boron itu sangat dibutuhkan walau dalam jumlah yang sangat kecil ya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, saya menggunakan atau mencampur pupuk NPK ini dengan asam humat Power Soil ya. Kita tahu asam humat itu bisa menggemburkan tanah, menyangga pH tanah supaya tidak drop ya ketika kita masuk pupuk kimia, dan supaya lebih bisa mengikat gitu ya si unsur air di dalam tanah. Jadi katanya Power Soil atau asam humat itu sifatnya kayak spons nah ya. Kalau misalnya berlebih air dia bisa membuang, kalau misalnya kekurangan air dia bisa menyangga air supaya tidak terlalu terjadi penguapan. Nah, Mas Udin bilang kalau misalnya 20 hari setelah pindah tanam itu beliau memasukkan NPK 16 dicampur dengan KNO 3 merah. Namun kalau saya tidak ya sahabat tani, saya hanya pakai NPK 16 dicampur dengan asam humat. Nah, seperti itu aja ya sahabat tani untuk penjelasan yang saya pergunakan untuk pupuk NPK di umur 20 hari setelah pindah tanam. Mungkin kita akan langsung aja ke pengucekan ya atau pencampuran, takutnya ini terlalu panas ya. Jadi untuk dosis yang pertama ini kita hanya memakai pupuk NPK ini 1 gelas ya teman-teman, 1 gelas minum. Dan untuk asam humat Power Soilnya saya hanya pakai 2 sendok makan.
wabarakatuh.